Shalom sahabat aku dan dia, saya Anis Priambodo akan menemani Anda dalam 15 menit ke depan. Dalam topik merendahkan diri seperti Kristus, kiranya Anda diberkati oleh Tuhan Yesus dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, sungguh hal yang tidak mudah jika kita harus merendahkan diri. Pada umumnya, orang yang menjadi semakin berkuasa, semakin kaya, semakin populer, atau semakin berpengaruh akan semakin sulit merendahkan hati, apalagi merendahkan diri. Sifat ingin dihormati, ingin didengar, ingin dituruti kemauannya, menempati porsi yang semakin besar dalam diri seseorang. Merupakan suatu yang ironis bahwa berkat yang ditanggapi secara keliru bisa berubah menjadi seperti kutuk. Pada dasarnya, setiap orang memiliki potensi untuk meninggikan diri. Bahkan sekalipun tidak ada prestasi apapun yang telah ia raih. Tidak mengherankan bahwa jika gereja dipenuhi dengan orang-orang seperti itu, pelayanan akan terhambat karena gereja akan sibuk membereskan masalah perpecahan yang tidak terjadi jika setiap orang belajar meneladani kerendahan Kristus. Hal yang sama juga berlaku di dalam keluarga, di perusahaan, di kampus, di sekolah, maupun di tengah masyarakat. Kerendahan sangat penting dalam kehidupan bersama. Meski berat, karena iman yang ada dalam diri kita, maka kita harus belajar dan sedia untuk merendahkan diri sama seperti Kristus. Dalam pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari, menempatkan kata rendah diri seolah identik dengan rasa minder, merasa dirinya kurang, dan kemudian membedakannya dengan istilah rendah hati sebagai suatu sikap terpuji yang menjadi lawan dari sikap sombong. Namun Alkitab menempatkan sikap merendahkan diri dan rendah hati sebagai suatu yang merupakan sama-sama sikap yang humble, dan ini sesuatu yang terpuji. Yesus Kristus menyatakan sifat-sifatnya yang lemah lembut dan rendah hati sebagai wujud tindakan secara menyeluruh. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dari pengertian leksikon Yunani, arti kata merendahkan diri itu tidak naik jauh dari tanah. Sebagai kondisi yang rendah, derajat rendah, rendah hati. Rendah hati adalah lawan kata dari tinggi hati atau sombong. Kristus mengajak kita untuk belajar kepada Dia yang mempunyai sifat rendah hati. Sikap rendah hatinya itu terbukti dengan keikhlasannya untuk mau turun ke dunia, lahir sebagai manusia biasa. Allah yang Maha Tinggi itu merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia biasa. Fokus kita hari ini adalah Filipi 2 ayat 8. Tetapi saya akan membacakan mulai dari ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sahabat, ayat 1-4 mengajak kita agar tidak mementingkan diri sendiri dan kita harus hidup dengan kerelaan untuk berkorban. Allah kita rendah hati. Ia membuktikannya dengan rela merendahkan diri datang ke dunia. Mengosongkan diri atau kenosis menjadi manusia biasa untuk tujuan keselamatan bagi umat manusia. Dikutip dari Sarapan Pagi Blipika. Kenosis atau mengosongkan diri artinya Kristus mengesampingkan kesetaraannya dengan Allah. Dengan kata lain, menghilangkan kekuatannya, tidak berpengaruh. Pada ayat yang ke-8 dari pasal 2 Filipi ini, kata merendahkan diri ada dalam bentuk lain, yaitu untuk membuat rendah. Kalau itu sebuah tanah yang agak berbukit, itu untuk meratakan atau mengurangi menjadi dataran. Menjadi dalam kondisi yang rendah hati untuk melakukan hal-hal yang lebih rendah. Arti lain dikatakan untuk menetapkan peringkat atau tempat yang lebih rendah, yaitu merendahkan, ditempatkan di bawah orang lain yang dihormati atau dihargai. Merendahkan diri sendiri dengan hidup rendah hati. Arti lain, merendah atau menekan. Jiwa menurunkan harga diri, bersikap rendah hati terhadap diri sendiri, dan berperilaku tidak sombong, bebas dari keangkuhan. Dalam buku Jesus I Never Knew, Philip Yancey menjelaskan makna etapeinosen atau keadaan kenosis Yesus Kristus dengan bagus sekali. Ia menjabarkannya dengan Allah telah membungkuk begitu rendah sampai menjadi salah satu makhluk merayap dan merangkak. Ini adalah cara lain untuk mengungkapkan arti inkarnasi atau menjadi daging. Peristiwa Allah yang telah membungkuk begitu rendah diungkapkan dengan bahasa teologis yang sudah kita kenal, yaitu pengosongan diri atau kenosis. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6-8. Dengan kata lain, Allah yang begitu absolut kuasanya, tinggi, kudus, tak terbatas, kekal dan transenden, memasuki dan menjadi bagian dari dunia yang terbatas, fana, rendah, imanen. Allah yang super menjadi minor. Dia yang mengatasi segalanya mau terikat dan di bawah aturan dan hukum-hukum alam yang terbatas. Ungkapan Allah membungkuk begitu rendah, mengosongkan dirinya atau kenosis, merupakan bahasa religius yang revolusioner. Ungkapan ini hanya ada dalam Kristianitas. Allah yang begitu besar, yang begitu berbeda dengan makhluk ciptaannya,
telah bersedia datang menjadi serupa dengan ciptaannya untuk misi penyelamatan umat ciptaannya. Jelas, sikap Allah yang rendah hati, yang rela merendahkan diri ini, wajib menjadi panutan bagi kita umatnya. Sahabat aku dan dia, ketika melihat susunan ayat 1-11 pada Filipi pasal 2, dapat dilihat setelah berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus, Paulus menutup bagian ini dengan mengacu kepada teladan Kristus. Teladan Kristuslah yang menjadi acuan untuk kesatuan tersebut. Teladan Kristus itu adalah pengosongan dirinya. Sebelum kita menelusuri nasihat Paulus, marilah kita bayangkan apa konsekuensi yang harus Kristus tanggung ketika ia menjadi manusia. Ia mengosongkan diri. Mengapa disebut mengosongkan diri? Karena dalam sepanjang hidup dan masa pelayanannya selama 3,5 tahun di bumi, dia yang sekalipun adalah Allah yang sejati, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 6. Kristus menjadi sama dengan manusia, bahkan dalam rupa seorang hamba. Dia, sebagai Allah yang tidak terbatas, harus dilahirkan sebagai manusia yang sangat terbatas. Bahkan menjadi bayi kecil lahir di kandang hina. Kita sulit mengerti pengosongan diri ini. Mungkin ilustrasi ini sedikit membantu. Ketika orang dewasa berusaha berkomunikasi dengan anak kecil, ia harus mengosongkan diri, berbicara dalam bahasa anak kecil, menanggalkan segala kemuliaan dan kebesaran diri sebagai orang yang di atas. Ini terbatas, menggambarkan pengosongan diri Kristus. Dialah pencipta yang masuk ke dunia dan membatasi diri dengan menjadi manusia ciptaan. Bahkan, bukan hanya mengosongkan diri, ia melangkah lebih rendah menjadi hamba dan mati menanggung penderitaan dan aib tak terperi. Inilah cara Allah membawa manusia masuk dalam kepenuhannya melalui penyangkalan dan pengorbanannya agar orang mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan. Semangat dan prinsip sama berlaku pula bagi warga gereja. Kristus telah membayar harga yang termahal yang dapat dilakukan dengan menyerahkan nyawanya sendiri di atas kayu salib, menjadi tebusan bagi banyak jiwa. Dikutip dari Santapan Harian. Pelajaran apa yang dapat kita ambil jika kita merendahkan diri sendiri atau rendah hati? 1. Kita akan menerima kemuliaan dan ditinggikan sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Oleh karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, sehingga pada waktu yang tepat Dia akan memuliakanmu. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Lukas 14 ayat 11. Sebab setiap orang yang memuliakan dirinya akan direndahkan, dan orang yang merendahkan dirinya akan dimuliakan. Kedua, beroleh belas kasihan Allah. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sahabat aku dan dia, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.